Mbah Banten adalah pasukan dari Kerajaan Banten dengan Raja Sultan Agung Banten. Beliau diminta untuk membantu Panembahan Agung Giri Kedaton melawan Mataram, juga Amangkurat I, karena pergolakan tahta Mataram ingin menguasai Giri Kedaton sebagai kerajaan bawahan Mataram. Maka Mbah Banten berada di Makam Islam Jingosari, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Hindari dan putus orang yang tidak menyukaimu atau orang yang bersifat racun, karena itu hanya bisa mengganggu hidup kita. Dan ciri orang beracun yang harus kita hindari adalah satu, hanya mau senangnya saja dan mendekat kala butuh saja. Kita dimanfaatkan untuk menolong mereka saat mereka dilanda kesusahan saja. Dua, tidak berempati atau bersimpati pada kita. Di depan seakan-akan ada di pihak kita, tetapi di belakang kita menghasut, menggiring opini masyarakat untuk membuat ujaran kebencian. Tiga, kebiasaan mereka yang suka mengontrol dan memanipulasi cerita seakan-akan kita dibuat bersimpati kepada mereka. Empat, dalam banyak kasus, mereka mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tetapi sebenarnya untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka ingin memperoleh simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura. 5. Sering merendahkan atau meremehkan kita. Itu bagi saya, Muiswatin, adalah dramamu, sandiwaramu tidak pernah bisa mengelabui mataku. Kita tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada mereka, kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan pernah percaya itu. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jangan mengeluh, teruslah berdoa dan ikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikutimu. Orang yang cerdas tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Dan saya, kami, kita atau Anda di dalam menjalani hidup ini seringkali mengalami penghinaan, diremehkan, kita dibuat marah dengan cerita bohong yang menggiring opini masyarakat agar saya, kami, kita atau Anda tidak disukai, atau agar keberadaan atau kehadiran saya, kami, kita atau Anda tidak diterima oleh lingkungan. Baik atau buruk ucapanmu adalah sebuah doa. Meski sekecil zarah, baik atau buruk ucapanmu, benar atau tidak benar ucapanmu, tindakanmu untuk menyebarkan sebuah berita, sesungguhnya lah dirimulah yang akan menerima resikonya, yaitu berbalik pada dirimu sendiri.
Jadi penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Terkadang kekhilafan ucapan bisa merusak sebuah hubungan. Lidah memang tidak bertulang, namun lidah dapat menjadi pedang paling tajam di dunia. Betapa bahayanya jika kita tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Hati bisa terluka akibat sebuah ucapan yang terkadang tak disadari orang yang mengucapkannya. Tidak mudah menyembuhkan hati yang tergores karena ucapan. Meski tidak berbekas, akan selalu terngiang bahkan hingga akhir hidupnya. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis meriwayatkannya. Bukhari, beliau telah bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Allah telah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 22, "Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu." Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh di dalam neraka sejauh antara timur dan barat." Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 6474 dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang diantara dua janggutnya atau mulut dan dua kakinya atau kemaluan, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di makam Islam Desa Singosari, Sidomoro, Kebumas, Kabupaten Gresik, untuk berziarah ke makam Mbah Banten. Mbah Banten ini adalah pasukan dari Kerajaan Banten dengan Raja Sultan Agung Banten. Beliau diminta untuk membantu Panembahan Agung Giri Kedaton di dalam melawan Mataram dan juga Amangkurat I karena terjadi pergolakan tahta Mataram hingga Giri Kedaton dipaksa untuk menjadi kerajaan bawahan Mataram. Dan untuk ke makam beliau Mbah Banten, kami harus naik Gunung Banten, ada sekitar 50 hingga 60 undakan atau tangga yang harus dilewati. Makamnya cukup tinggi juga, dan kita juga selain itu harus menyiapkan minuman untuk jaga-jaga kalau kita di dalam naik tangga tersebut kita kehausan. Berbicara tentang Mbah Banten berarti kita juga mengulas kembali sejarah tentang perjuangan Panembahan Agung di dalam meraih kemerdekaan Giri Kedaton. Begini ceritanya, diawali dari Sultan Agung yang mangkat pada tahun 1645, kedudukannya sebagai Raja Mataram digantikan oleh putranya yang lahir dari Ratu Wetan, yaitu Raden Mas Sayyidin atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung, atau kita menyebutnya sebagai Amangkurat I.
Ketika menjadi raja, Amangkurat I memiliki 2 orang permaisuri, yaitu Ratu Kulon atau putri dari Pangeran Pekik dari Surabaya dan Ratu Wetan, putri dari keluarga Kajoran. Ratu Kulon melahirkan putra bernama Raden Mas Rahmat atau Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II. Sementara Ratu Wetan melahirkan putra bernama Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Mataram yang ibu kotanya telah dipindahkan dari Keta ke Pleret semasa pemerintahan Sunan Amangkurat I telah mengalami masa suram. Hubungan Mataram dengan Banten semakin memburuk. Hubungan diplomatik antara Mataram dengan Makassar semakin mengalami kehancuran setelah tahun 1658. Singkat cerita, semasa pemerintahan Sunan Giri II atau Sunan Dalem, Giri Kedaton diserang oleh Majapahit di bawah komando Sengguruh, dan pihak Giri Kedaton yang hanya terdiri dari para santri dapat ditaklukkan oleh Majapahit dengan mudah. Sementara itu, Sunan Dalem atau Sunan Giri II sendiri mengungsi ke desa Gumeno. Giri Kedaton kembali mendapatkan serangan dari kerajaan lain, yaitu dari Mataram melalui Pangeran Pekik semasa pemerintahan Sunan Kawesgowa. Dalam peperangan melawan Mataram, Giri Kedaton mengalami kekalahan hingga menjadi bawahan Mataram. Setelah Panembahan Kawesgowa mangkat, kemudian beliau digantikan oleh Panembahan Agung. Panembahan Agung ini telah melakukan pemberontakan terhadap Mataram yang dipimpin oleh Sunan Amangkurat I, dan Mbah Banten inilah yang diminta tolong untuk membantu Panembahan Agung di dalam melawan Mataram yang dipimpin oleh Sunan Amangkurat I. Dan pemberontakan Panembahan Agung ini dibantu oleh Mbah Banten telah mengalami keberhasilan dengan hasil yang gemilang. Amangkurat I bersama Raden Rahmat dan Raden Mas Derajat melarikan diri dari istana, dan dalam pelariannya itu Amangkurat I meninggal di desa Wanayasa, Banyumas pada tanggal 13 Juli 1677. Sunan Amangkurat I dimakamkan di Tegal Arum. Sepeninggal Amangkurat I, Raden Mas Rahmat, Sunan Amangkurat II menobatkan dirinya sebagai raja yang berkedudukan di Tegal. Berkat bantuan VOC, Raden Mas Rahmat berhasil melumpuhkan pemberontakan Panembahan Agung dari Kedaton pada bulan April 1680. Begitulah peran dari Mbah Banten. Beliau ini adalah pasukan dari Kerajaan Banten untuk diminta membantu Panembahan Agung Giri di dalam melawan Mataram dan juga Sunan Amangkurat I. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya sudah nyampe di cungkup beliau, Mbah Banten. Cungkup beliau cukup tinggi juga. Di dalam cungkup tersebut telah diberi kaca sebagai penyekat, dan hanya ada satu makam, yaitu makamnya Mbah Banten. Di sini kita bisa merasakan aura mistis dari kompleks makam ini. Makamnya cukup merinding juga, atau mungkin karena saya waktu berziarahnya ini menjelang maghrib, jadi saya itu merasakan aura yang rada menakutkan. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.